Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sesi kita yang kedua pada hari ini kita akan berbicara tentang perbandingan agama ya, pengertian perbandingan agama, kemudian ruang lingkup perbandingan agama, manfaat dan tujuannya. Sebelum kita bicara tentang perbandingan agama, mungkin kita perlu uraikan dulu apa itu agama. Nah, kalau selama ini kan kita taunya bahwa kita sudah beragama gitu ya, tapi sebenarnya pengertiannya apa sih agama itu? Nah, kalau merujuk dari beberapa etimologi ya, ada beberapa sumber, mulai dari bahasa Sanskerta, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris. Ternyata ada kaitannya antara pengertian agama dari beberapa bahasa ini. Kalau dari bahasa Sanskerta, agama itu maknanya ya itu adalah haluan atau peraturan atau jalan. Jalan apa? Jalan kebaktian kepada Tuhan. Jadi tentu kita perlu paham dulu bahwa pada zaman dulu mungkin pengertian agama sendiri pada awalnya belum dikenal ya, tapi dia baru sebagai sikap hidup ya. Sikap hidup atau keyakinan hidup yang dipelihara, yang dirawat oleh manusia-manusia zaman dulu ya, mungkin zaman primitif. Bagaimana mereka menemukan Tuhan mereka, lalu akhirnya menjadi terinstitusional ya, terorganisasi menjadi agama, menjadi sebuah keyakinan kelompok ya. Bisa saja mungkin awalnya dulu dia adalah keyakinan-keyakinan individu, tapi karena dialami secara bersama-sama, pengalaman spiritual yang dirasakan secara kolektif menjadi sebuah ritual bersama dan lain sebagainya, akhirnya muncullah konsep ketuhanan dan keagamaan ini. Nah, sehingga dalam konteks haluan atau jalan, maka agama ini adalah sebuah tool ya, sebuah alat untuk seseorang bisa sampai kepada Tuhan. Kalau orang menemukan Tuhan tanpa agama, maka dia seperti buah tanpa kulit gitu ya, buah tanpa kulit, karena kulit ini umumnya kita pahami adalah organized religion atau kerubungnya ketuhanan itu harus dimulai dari sebuah jalan. Jadi untuk menemukan Tuhan itu maka harus dimulai dengan jalan ya, dan jalan itu adalah agama. Beberapa menyebutnya jalan suci. Jalan suci itu adalah agama. Nah, dalam konteks bahasa Arab, agama itu sering disebut dengan din ya, ad-din. Nah, kita menyebut din itu kan agama ya, tapi ternyata dari akar katanya din ini sebenarnya adalah tingkah laku ya, kemudian adat kebiasaan ya, kemudian ketaatan, kepatuhan. Nah, dalam konteks yang lebih luas dia adalah hukum-hukum atau peraturan. Nah, bagi orang Arab sendiri sebenarnya tradisi berketuhanan ini sudah cukup panjang ya. Boleh dibilang tidak ada masa di mana mereka tidak menyembah Tuhan. Bahkan pada saat orang Arab jahiliyah itu menyembah berhala, sebenarnya mereka juga menyembah Allah. Nah, tapi bukan Allah dalam pengertian Allahnya Islam gitu ya, dalam keyakinannya Allahnya Islam, tapi Allah yang memang sudah secara turun-temurun mereka yakini, cuman dimanifestasikan ya dalam berhala-berhala, sehingga mereka sebenarnya menyebut berhala itu sebenarnya adalah semacam media saja, semacam medium mereka di dalam menyembah Allah itu sendiri. Nah,
dalam konteks ad-din, maka apapun yang menyangkut tentang perilaku manusia, kemudian ketundukan manusia pada zat yang gaib gitu ya, maka itu disebut sebagai agama. Kemudian dalam bahasa Inggris religion ya, religer ya, itu artinya sebenarnya ikatan. Nah, ikatan. Apa yang diikat? Nah, ini mungkin perlu ditanyakan. Yang diikat adalah batin manusia terhadap sesuatu yang gaib. Nah, jadi yang gaib dalam diri manusia itu terikat dengan yang gaib secara universal. Nah, ikatan inilah yang disebut dengan religion, dengan agama. Maka kalau kita beragama tapi tidak merasa terikat ya dengan sesuatu yang gaib dalam diri kita, maka keagamaannya boleh dipertanyakan. Sehingga sebenarnya beragama ini adalah upaya yang terus-menerus untuk menghubungkan diri. Nah, makanya dalam Islam ada istilah sholat ya, menghubungkan diri dengan Tuhan ya. Nah, hubungan inilah nanti yang akan membuat ikatan-ikatan batin. Nah, mengapa kita harus menghubungkan diri? Ya karena kita berasal dari Tuhan. Nah, dan tentu nanti harus kembali kepada Tuhan. Nah, ikatan ini dibalut dalam pedoman ya, aturan-aturan syariat ya, kemudian akidah, kemudian ibadah, yang itu sesungguhnya sebenarnya adalah dalam rangka untuk menjalin hubungan kita dengan sesuatu yang gaib. Nah, jika kita telah melakukan semua itu, maka disebutlah kita sebagai orang yang beragama. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya menurut Tyler ya, Edward Bernard Tyler ya, dia adalah seorang antropolog ya, mengatakan religion is belief in spiritual being. Nah, agama itu adalah keyakinan kepada sesuatu yang spiritual atau sesuatu yang gaib. Nah, sehingga ini tidak mudah ya bagi orang yang beragama, karena bagi manusia ya, karena selama ini kita sering mengandalkan rasio kita atau akal kita di dalam memahami hidup ya, menjalankan hidup, sehingga ketika berhadapan dengan sesuatu yang gaib, tidak semua orang percaya karena memang tidak bisa dibuktikan. Makanya kalau ada kelompok ateis ya, ada orang yang tidak mempercayai Tuhan itu karena memang beragama itu berat. Beragama itu harus mengarah kepada upaya kita meyakini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang nggak kelihatan. Makanya sering banyak analogi ya, dianalogikan misalnya, oh beragama itu walaupun Tuhan tidak kelihatan ya, tapi banyak kok dalam hidup ini yang tidak kelihatan tapi bendanya ada. Nah, gitu ya, sehingga sering sekali kita menganalogikan itu ya, padahal Tuhan atau agama jauh lebih dari itu ya. Tapi cara kita untuk mendekatkan ya, supaya setiap orang itu bisa memahami agamanya, akhirnya dengan analogi-analogi. Nah, dari mana Tyler ini menemukan konsep ini? Ya dari penelitian-penelitian yang dia lakukan terkait dengan bagaimana sejarah perkembangan manusia di dalam menemukan Tuhannya. Jadi sebenarnya sebelum manusia menemukan yang namanya Tuhan, itu mereka mengalami fenomena-fenomena keagamaan atau sesuatu sebenarnya yang bersifat dunia, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dikuasai atau dikendalikan oleh manusia. Akhirnya muncullah sebuah kesadaran baru bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka taklukkan atau mereka kuasai, dan lalu akhirnya secara turun-temurun, secara generasi ke generasi